Sama aja. Ya. Ya udah cukup. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majlis yang Allah muliakan dunia dan akhirat, para asatid, para asatidah, para alim ulama yang semoga Allah istiqomahkan antum di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan manfaatkan sedikit waktu karena jam 9 sudah harus di airport nih. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk bisa memanfaatkan waktu ini insyaallah. Ya, jamaah yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Fungsi utama Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Waktu kita yang singkat di atas dunia ini antara 60-70 kata Rasul. Umru ummati baina sittin wasab'in. Umur umatku ini antara 60-70. Aqallu zada min dzalik. Ada yang lebih dari 70 kata Rasul, cuma sedikit. Kita enggak tahu di bagian mana kita diletakkan nanti. Cuma umur ini kan waktu yang betul-betul disiapkan untuk kita manfaatkan. Kalau andai kita berusia usia Rasul sallallahu alaihi wasallam yang cuma 63 tahun. Ini kita enggak full ibadah selama 63 tahun. Karena kita orang Islam berkeyakinan catatan pahala dan dosa itu ketika kita berusia 14-15 tahun. Tamyiz, baligh, lelaki mimpi, perempuan haid. Terbayang tidak? Umpama umur 60 dipotong 15 tahun, cuma 45 jatah kita berbuat baik. 45 pun tidak full kita ibadah, sholat, ngaji, tidak. Terpotong tidur 8 jam satu hari. 8 jam per 24 jam kali 60 tahun, 20 tahun kita merem. Umur yang 45 dikurangi tidur 20 tahun tinggal berapa? Tinggal 25. Jatah kita berbuat baik cuma 25 tahun. Itu pun tidak full kita ibadah 25 tahun. Harus bekerja kita, berangkat pagi, pulang sore. Urusan kerja sudah berapa jam kita? Taruh sambil kerja kita bisa zikir, tapi kan kosong 2 jam paling enggak. 2 jam satu hari kita cuma buat jalan pulang pergi. 2 jam per 24 jam kali 60, 5 tahun kita urusan untuk urusan kerja saja. Kebayang tidak? Belum urusan belanja, kondangan, ribut, SMS, WhatsApp, Masya Allah. Umur yang 60 ini paling tersisa cuma 7 tahun.
Kebayang tidak kalau kita cuma tongkrong menghilangkan waktu, sementara Allah bersumpah demi waktu. Waktu tu nikmat, summa la tus'aluna yawma idzin anina. Allah akan tanya tentang sebuah nikmat tersebut. Ini yang sangat disayangkan. Sementara waktu yang singkat ini enggak berbalik, enggak kembali. Kata ulama, lan tarjiyal ayyamul lati madat. Lan tarjiyal ayyamul lati madat. Tidak akan pernah kembali hari-harimu yang telah lampau. Umur ini makin mendekati lubang. Sekarang kita berada di hari Senin, besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin lagi, enggak berulang. Sekarang kita berjumpa, mungkin besok tidak berjumpa kita, betul? Ini menandakan waktu makin sedikit. Maka kalau mengembalikan fitrah kita tercipta untuk beribadah, maka sayang kalau kita ibadahnya enggak betul. Maka ulama memberikan ayat Al-Quran, disampaikan surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintah amr, wa kullu amrin fil Islam wajib. Setiap perintah dalam Islam hukumnya wajib. Katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mengatasnamakan cinta dalam ibadah kalian kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bukan wattabi'uni, fattabi'uni. Kalau wa ada jedah dan, kalau fa maka cepat ikuti aku. Karena waktumu enggak berulang. Apa yang Nabi tidak ajarkan? Orang-orang Parsi mengatakan kepada sahabat Salman Al-Farisi, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Bukankah kalian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Kata Salman, ajal, betul. Apa yang tak diajarkan dalam Islam? Nah, banyak di masyarakat kita ini mereka merasa sudah berbuat kebaikan seperti yang diperintahkan, tapi kalau kita dalami lagi banyak kesalahan yang terjadi. Contoh salat saja. Kalau Allah kan enggak mungkin bohong, wa'dallah haq, janji Allah itu pasti, betul? Li'annahu la yukhliful mi'ad. Allah enggak mungkin mendustakan kata-kata dan janjinya. Bahwa yang namanya salat tanha anil fakhsa wal, salat itu mencegah perbuatan keji dan harusnya. Tapi tidak, ini orang salat Allahu Akbar, sama orang tua akan ribut, berantem. Allahu Akbar, sama mertua enggak akur. Allahu Akbar, judi, maksiat, tulku anfusakum ila tahluka, rokok dianggap biasa, merusak badan. Allahu Akbar, mencaci maki pemerintah, menghujat, tidak mau kenal sama saudara. Allahu Akbar, beda guru, beda pengajian, gak ngucap salam. Innalillah. Mana solatnya? Katanya solat tanha anil fakhsa wal munkar. Ini solat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tidak, dia berbuat keji dan munkar. Dia angkat jadi ketua partai korupsi. Katanya solat. Sibuk dalam bidang keagamaan tapi mendustakan Allah. Katanya solat. Ini nggak bisa dibiarkan. Yang rusak solatnya. Akhirnya banyak orang-orang yang hatinya fasik mengatakan, lihat orang Islam, katanya benar, tetap aja yang nyolong dia, yang nangkep dia, yang judi dia, yang zina dia, yang nungguin parkiran orang pada zina dia. Lihat, ini kita nggak bisa tinggal diam. Islam yang bakal rusak kalau sudah begini. Bagaimana caranya? Belajar, duduk di majelis, ada ustadz, dengarkan, ini ilmu. Ilmu membedakan kita. Allah mengatakan, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Oh ya, beda. Beda sekali. Allah berikan keberkahan yang banyak buat orang yang menuntut ilmu. Yarfa'illahu ladina amanu wal ladina yarfa'u ladina utul ilma darajat. Allah kasih derajat yang banyak
orang yang beriman yang menuntut ilmu di antara kalian. Allah muliakan dengan surga, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dipermudah masuk ke surga kalau langkah ini untuk menuntut ilmu. Kita berbagi waktulah. Jangan sampai kita dunia kita tinggalkan buat akhirat, ya salah lagi. Karena bahasanya wabtagi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minat dunya. Tuntut olehmu akhirat, jangan lupakan dunia. Tetap dunia ini mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat bercocok tanam buat akhirat. Cuma standarisasi ulama mengatakan paling tidak orang yang beribadah kepada Allah, orang yang kenal Allah. Maka perintah Rasul kepada Mu'adz bin Jabal yang kau dakwahi pertama kan syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah. Ajarkan syahadat. Orang Islam yang harus kenal Allah. Allah itu bukan cuma sekedar tulisan alif lam lam ha, itu bahasa Arab. Jangan bilang Allah tuh kayak alif lam lam ha, itu tulisan Arab. Kalau Indonesianya ALL AH. Karena orang Arab nggak kenal nggak Allah, nggak ada gitu Allah. Harus tahu kita. Kenapa dikatakan alif lam lam ha? Ibnu Katsir dalam tafsir Bismillah mengatakan itu paduan dua kata, ilah wa walah. Allah itu ilah wa walah. Seperti sijil, sinju wa jilu, tanah yang keras dibakar. Allah ilah wa walah, ilah yang berhak diibadahi dengan benar. Wa walah, tidak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga kalau sudah bilang ibadah sama Allah, jangan bilang cukup. Maka bahasanya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Kalau si miskin cuma bisa bersedekah 100 rupiah, nggak apa-apa. Si kaya bisa tambah terus, kalau memang lebih. Pak, ada pengemis Pak depan rumah, kasih nak. Besok lagi, Pak yang kemarin datang lagi, kasih. Orang kaya. Hari ketiga Pak, itu datang lagi. Kan udah kemarin. Jangan begitu bahasanya. Nah ya nggak apa-apa, memang kita mampu kok. Emang uang kita milik siapa? Milik Allah, cuma titipan. Jangan pernah merasa munyain dunia. Hidup kayak tukang parkir lah itu. Nggak ada sombongnya kang parkir itu. Lagi apa yang mau disombongin? Motor banyak, mobil banyak, seneng. Tapi nggak sombong. Motor banyak, mobil banyak diambil sama yang punya, nggak sedih. Tukang parkir. Hidup ini kan kayak tukang parkir, betul. Lawang cuma titipan. Emang takziah kemarin kita nguburin mayit, emang ada mayit bawa STNK? Emang ada mayit bawa BPKB? Atau bawa sertifikat tanah? Atau surat gadai? Tidak ada. Lihat 3 lembar kain kafan laki-laki, 5 lembar buat wanita, lihat. 3 yang mengantar, 2 kembali, 1 menetap. Sanak famili mengantar dia, harta mengantar dia, motor mobilnya. Amal soleh. Sanak famili harta kembali, yang tetap apa? Amal soleh. Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salas. Kalau anak Adam ini meninggal, putus semua. Kecuali 3 perkara, fokus di yang ini. Sedekah jariah yang berkepanjangan. Apa yang telah kau buat? Mungkin kamu nggak bisa membuat masjid, cuma kan bisa ngaduk semen. Mungkin kamu tidak mampu untuk membuat bangunan semegah ini, cuma kan bisa mengajak orang, betul. Hingga ada sebuah cerita ini ya, ceritanya ya. Israiliyah, cuma cerita itu bisa kita ambil maknanya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu dibakar, ada canda antara burung pipit dengan cicak gitu. Burung pipit masih berusaha meminum sedikit air, menumpahkan ke api yang besar. Kata si cicak, apa yang kau kerjakan? Tak ada manfaatnya sama sekali. Kata si burung pipit, memang aku nggak bisa untuk mematikan api yang besar membakar Ibrahim. Cuma kalau nanti di akhirat ditanya, paling tidak Allah tahu bahwa aku ada andil untuk menghilangkan api tersebut. Untuk menghilangkan sih tidak. Sementara cicak ini acap kali meniup api tersebut, pun dia tidak bisa memperbesar api, betul? Tiupan cicak. Cuma di akhirat nanti apa yang terjadi? Kamu andil untuk membantu keburukan, itu yang terjadi. Kita nggak bisa membangun masjid,
Cuma kan kita bisa tolong menolong, mengajak orang untuk membangun masjid. Kita nggak bisa menyiapkan makanan bulan Ramadan buat orang, kita nggak punya dana. Kita bisa bantu kau mengangkat piring. Nggak, bukan sesuatu yang nggak mungkin. Buat Allah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin, yang terpenting adalah mengenal Allahnya. Karena kalau dia nggak mengenal Allah, mungkin dia baca Quran bagus, tapi pengen dibilang qori, neraka. Karena dia tidak kenal Quran, dia menuntut ilmu bagus, cuma pengen dibilang alim, haram. Dia orang yang bersedekah bagus, cuma pengen dibilang dermawan, rusak. Dia orang yang tidak kenal Allah, pengen jihad, cuma pengen dibilang pahlawan, rusak gak? Pentingnya mengenal Allah, sehingga kita tahu bahwa agama ini ya untuk Allah, karena perintah qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak untuk orang, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada sum'ah. Kalaupun dia bertakbir Allahu Akbar, dia tahu Allah Akbar, ana saghir, yang besar itu Allah. Ayat dibacakan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bohong kalau tidak bergetar. Segala puji milik Allah. Belum tahu apa kelebihannya, Allah mah puji aja dulu dah. Alhamdulillah rabbul alamin, Rabb yang menciptakan alam. Aku cuma bagian dari alam. Ar-Rahmanir Rahim. Rahman dan Rahim artinya sama. Rahman dikedepankan, Rahim isim mustaq diambil dari kalimat Ar-Rahman yang adanya di akhirat khusus orang beriman. Bohong Al-Fatihah ini enggak menguncang jiwanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kau kami beribadah. Na'budu bukan a'budu, berjamaah. La sholata illa bil jamaah. Wa nasta'in, dan kami meminta. Jangan gampang minta kalau ibadah berantakan. Di kita nih ibadah rusak, minta rutin kita. Akhirnya kita merasa sudah minta cuma nggak diijabah. Ustaz, tolong Ustaz doakan saya Ustaz. Kata si Ustaz, Allah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Langsung aja Pak, Bu. Aduh Ustaz, kalau langsung mau udah sering Ustaz. Cuma kayaknya nggak diopenin sama Allah ini. Tolonglah kali kalau Ustadz yang berdoa lain cerita Ustadz. Hei, bertawasul boleh sama orang yang mampu, cuma paling bagus sama diri sendiri. Tolonglah Ustadz. Ya sudahlah, dia minta, saya doain dong. Doa apa sih kalian mintanya? Doa kebaikan dunia dan akhirat Ustadz. Oh iya ada, doa sapu jagat tuh, Rabbana atina. Saya bilang sudahlah, saya berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu doa belum selesai saya baca, yang minta nyeletuk ngomong langsung, Ustaz, itu mah sering gitu. Itu mah sering kan? Duluan saya sama Ustaz bacanya, mentuaan dia. Ini permasalahannya bukan seringnya, nyampe enggak, itu mustajab. Ada yang lebih manjuran enggak Ustaz? Lebih manjuran, emang obat. Ini doa bukan obat. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah. Dia cuma minta sama Allah yang dia tidak kenal. Terbukti kok sampai seusia gini belum hafal 99 nama Allah. Tenang-tenang saja. Hafalan penyanyi dangdut loh. Suruh sebut nama penyanyi luar kepala, pemain bola luar kepala. Suruh sebut nama Allah bingung. Sekali nyebut Rahman, kalau tidak salah Rahman, kalau tidak salah. Astagfirullahaladzim. Kamu tidak kenal Allah. Kalau kamu kenal Allah, kamu tahu yang terbaik. Allah punya nama-nama yang baik. Walillahi asmaul husna faduhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, suruh minta dengan nama tersebut. Walillahi asmaul husna faduhu biha. Minta, yuk bismillah.
warga Sembalun dan sekitarnya, ya, yang semoga Allah kasih keberkahan. Tanggung jawab kita pribadi untuk menghafal nama-nama Allah, karena itu Tuhan kita. Ya, jangan cuma marah ketika la ilaha illallah dibakar. Itu cuma tulisan di dalam bendera. Ya, kita wajib marah karena mereka melecehkan, betul. Tapi kalau marah saja nggak cukup. Lawang kitanya nggak hafal siapa Allah, mungkin besok ada yang lebih fatal lagi. Bendera dibakar kita marah. Itu batu nisan adalah ilaha illallah ditempel di kuburan, diberakin anjing, kucing, kita nggak pernah marah, betul. Lebih fatal lagi itu sebenarnya. Maka dalam Islam nggak ada kata-kata Allah ditulis di tempat-tempat tertentu, nggak ada. Nama Allah itu azim. Ya, nama Allah itu agung sekali. Kita harus membiasakan diri untuk menjaga nama-nama Allah. Tapi penjagaan yang paling baik apa? Mangkus fi qalbik. Catat dalam hatimu. Sehingga kita punya izzah, kita punya harga diri. Ini Sembalun dan sekitarnya, gunung-gunung yang indah ini wallah milik kita, titipan Allah. Orang boleh datang kemari, ada aturan main, di mana tidak ada kemaksiatan lagi. Karena kerusakan timbul karena kemaksiatan yang kita lakukan, betul? Yuk kenali Allah dengan benar. Yang kedua, kenali Nabi Muhammad dengan benar. Allah utus beliau ini tidak main-main. Walaqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahami 4 konsekuensi kau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, syahadat yang pertama. Wa anna Muhammadan Rasulullah, syahadat yang kedua. Konsekuensinya 4. Ta'atuhu fi ma'amar, taat dengan yang Nabi katakan. Yang kedua, ijtinabu bimana alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Perintah dan larangan Nabi, perintah dan larangan Allah. Li'annahu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak mungkin Nabi berkata kecuali wahyu. Makanya kalau ketemu hadis tentang perintah, wajib. Larangan jauhkan. Beliau yang mengatakan, "Ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apapun yang kularang jauhkan. Wala taqrabuz zina. Bukan ngomong zinahnya, mendekatinya enggak boleh. Apalagi melakukannya. Sudah bahasa Rasul, maka kewajiban berpenampilan yang baik. Tamu silakan datang ke Sembalun, silakan. Tapi tolong penampilan yang rapi. Mau turis mau apa yang rapi, bikin aturan. Orang Bali bisa bikin aturan. Boleh masuk ke pura asal pakai pakaian ibadah. Kenapa orang Islam nggak bisa? Ini negeri-negeri orang Islam. Kita ini Indonesia, ini negeri Islam. Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa, yang Esa siapa? Allah. Kalau dipraktekin agama lain gak kebagian di Indonesia ini. Dalam undang-undang dasar, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka, betul? Satu pahlawan mana yang agamanya kafir? Tidak ada. Semuanya muslim. Cuma fitnah ditebarluaskan. Ahmad Al-Lusi di timur sana bisa diganti jadi Thomas Matulesi Kristen. Itu ulama hebat Ahmad Al-Lusi itu. Patimura, muslim sejati. Kita punya Cut Nyadin menggunakan niqab. Saya pakai motor sudah sampai ke Banda sana. Saya datang ke keluarganya tertutup, rapi. Kok di uang 10.000 bisa pakai konde itu? Fitnah. Dan lainnya dan lainnya. Kenapa? Karena kita nggak punya izzah orang Islamnya. Maka kalau ngeliat teman-teman di Balun ini, masya Allah, perempuannya berhijab, lakinya sari, ini dipertahankan. Tapi bukan ikut-ikutan, karena memang ada ilmunya. Kenapa ibu pakai hijab? Karena Allah perintahkan. Surat An-Nur ayat 31, Al-Ahzab ayat 59. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Allah yang suruh. Liyudnina min jalabibihinna, julurkan jilbab. Allah yang suruh. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Allah yang suruh. Jangan sampai keturunan kita cuma ikut-ikutan. Paham ilmunya. Taat dengan perintah Nabi, menjauhkan larangannya. Sudah. Siapapun boleh datang, nikmati alam ini milik Allah, tapi yang sopan, yang baik. Siapapun boleh berbisnis, tapi kalau azan berkumandang tutup sholat. Di Saudi bisa, di negara Islam bisa. Kenapa kita nggak bisa di sini? Bisa, insya Allah. Nah, sehingga nanti antum dapat pahala orang yang datang kemari berbuat baik, pahala mereka, pahala kita. Man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sebagai orang yang berbuat kebaikan. Yang ketiga, konsekuensi yang ketiga yakni tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Gaib
mala ainun ra'at wala udhunun samiyat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Gaib mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan. Cuma kalau Nabi yang ngomong sami'na, kita enggak perlu nuntut lihat Allah lah, ini iman. Kita enggak perlu nuntut lihat malaikat pencabut nyawa lah. Kita enggak perlu mendengar jeritan dari lubang kubur. Sudah, ini urusan gaib. Ya, kalau orang bertanya tentang gaib, wahai Muhammad, yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Katakan ini urusan Tuhanmu, bukan urusan kamu. Sudah. Masalah kiamat, ya kapan mau datang, wallahu alam. Karena banyak fitnah, kata kiamat sebentar lagi. Mau sebentar mau lama, tugas kita bukan nungguin kiamat. Dajjal juga mau turun, mau Dajjal turun kapan, urusan Allah. Tugas kita ini ibadah. Jangan ditunda-tunda, jangan ketakutan yang enggak jelas. Ya, lihat penyebab jadinya bencana karena maksiat yang kita rutinkan. Dan yang 4 yang terakhir ini, la ya'budallaha illa bima syara'a alaih. Tidak beribadah kecuali ada syariat. Ada contoh. Syarat sah salat wudu. Kalau wudunya enggak sah, salatnya enggak sah. Setuju? Wudu punya rukun. Salah satu rukunnya apa? Basuhlah kepala. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut basuh. Karena kalau tidak rapi tidak sah. Berapa banyak orang wudu cuma begini. Hadi jabha laisa ra'sul, ini jidat bukan kepala. Kepala itu semua. Karena ini kan rukun. Begini saja salah semua wudunya, betul? Ayo. Salat ada rukunnya. Rukun salat apa? Niat berdiri menghadap kiblat, takbiratul ihram dan seterusnya. Takbir. Contohnya apa? Karena takbir macam-macam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabinya berapa? Mungkinkah Nabi yang satu mengajarkan sekian model takbir? Buka kitab, baca buku ustadz ada, pelajari. Disaksikan sama Aisyah radhiyallahu anha, Anas bin Malik, sahabat-sahabat lain. Karena Rasulullah yarfa'u yadahu inda kulli rak'ah. Beliau mengangkat tangan setiap rakaat. Ada nahwa mankibai udhunai. Terkadang mengangkat sejajar dengan bahunya, kadang dengan telinganya. Yufarrij, tidak merenggangkan, tidak merapatkan, sekedar Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 model yang ditawarkan. Wa waddu'ahu fi sadri, meletakkan di sadri. Sadrun ma'idah, batnun fi sadri, dada. Fakana kafail yumna fawqa zuhri kafail yusra. Telapak kanan di atas punggung yang kiri. Adatan yakbid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau merujuk ke Rasul, udah nggak ada lagi yang. Ini contoh loh ya. La ya'budallahi illa bima syara'a alaih. Nanti Ramadan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasa dengan melihat bulan, berbuka pun dengan melihat bulan. Yang namanya waktu berpuasa dimulai sejak terbit matahari hingga terbenam. Kebiasaan buruk di luar, patokannya orang-orang ini, yakni berbuka puasa azan maghrib. Ini kesalahan. Terbenam matahari berbuka, kemudian selesai buka baru azan. Banyak di kita nunggu azan, udah azan belum. Kita yang harus tahu ada jam terbenam matahari. Terbenam matahari sudah langsung makan, bismillah, minum. Baru kemudian azan. Banyak yang kita kurang, betul. Ini kita waktu nggak memungkinkan untuk terlalu lama juga karena sudah dikasih kode harus langsung ke airport ya. Ya Allah, tadi saya tunggu 4:30, saya nggak ada yang jemput. Saya pikir pada lupa semua yang lain. Saya minta maaf ya. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita dan istiqomah insyaallah. Namun untuk merutinkan kita bisa live streaming di Al-Azifi Channel. Sudah dikabarkan kemarin di Sembalun Lawang ya. Tolong kabarin ke teman-teman bisa dibuka di streaming Al-Azifi Channel. Ya, jadi kalau sekarang nama Ustadz, semua Ustadz Subhan, Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid dan lain sebagainya, jangan ketik namanya di sosmed, tapi tanya channelnya. Karena banyak fitnah di sosial media, ya, potongan-potongan yang nggak layak untuk dilihat. Semoga manfaat insyaallah. Minta maaf pada kekurangannya milik Allah. Yuk jaga ukhuwah di antara kita, saling mendoakan kemuliaan dengan ukhuwah insyaallah. Ya semoga Allah berikan keberkahan buat tempat ini, buat Sembalun dan sekitarnya, dan buat negeri kita Indonesia tercinta. Jangan bosan saling mendoakan. Yuk doakan negeri kita agar diberikan pemimpin yang baik, pemimpin yang saleh,
yang bisa membawa masyarakat pada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Allah sekali lagi minta maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.